Fir'aun sombong, tidak ada yang suka. Fir'aun, tahu Fir'aun bu? Toh, itu karena sombong Allah laknat haram masuk surga. Dan laknat Allah bagi Fir'aun sampai detik ini tidak ada yang suka manusia itu namanya Fir'aun. Dia populer, terkenal, ada namanya Quran, tapi tidak ada yang suka karena dia sombong. Mana buktinya? Tidak ada satupun orang di Makassar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anak Fir'aun, terkenal, ada dalam Quran. Pret. Iya toh? Begitu Allah murkahnya kepada Fir'aun. Jadi kalau ada pejabat yang sombong di Indonesia, di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu generasi turunannya Fir'aun. Dalam bentuk manusia masa kini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait yang berduka malam ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah lahir cucuku. Tiba-tiba jalan nih tawa. Tawa ISD mi. Haid mi. Tawa sarjana mi. Tawa menikah mi sede. Alhamdulillah ada mi anaknya. Alhamdulillah cucunya. Dan pada akhirnya pasti mati. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke makinya wae pasti mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Ada kepastian, kata Nabi, yang sudah mutlak pasti dan dia tahu, tapi mereka menganggap enteng. Itulah kematian. Bahkan anehnya, kita ngantar jenazah. Tau mate yantara. Iwitai ipatama ki burue. Dilihat kita ditimbun. Kita lihat mereka. Diantar, ditimbun, dimasukkan ke dalam alam kuburnya. Tapi rasa-rasanya tidak ada yang berkata, begini mak juga nanti kalau mati. Kan? Hampir tiap ada di grup kita di WhatsApp. Banyak grup kita. Hampir setiap bulan ada kematian dalam grup itu. Tapi kita tidak mengambil iktibar. Kita tidak mengambil pelajaran dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita lupa? Kagak anggap enteng. Itu mi berhasilnya setan. Jamma ko. Sebentar. Masih lama kau hidup. Siapa janji kau? Nanti kau tua. Siapa bilang tua pi orang mati? Siapa bilang harus sakit dulu? Berapa banyak kita lihat. Mondar-mandir kita pergi melihat orang yang sakit di rumah sakit. Ternyata dalam kompleks kita orang sehat yang meninggal. Kematian tidak harus sakit dulu. Kematian tiba saatnya. Ibu-ibu. Bu. Pernah rasakan mati lampu? Bukan pernah, sering. Ya toh? Tadi mati lampu. Bapak-bapak pernah rasakan mati lampu? Coba lihat kalau mati lampu. Panik kita. Tidak ada kegiatan bisa dilakukan. Gelap. Padahal mati lampunya paling 1 jam. Paling lama 24 jam. Masih bisa ambil senter. Masih ada lampu itu yang bisa menyala sendiri. Iya kan? Tapi nanti dikubur. Mati lampunya selama-lamanya. Mati lampu di rumah, masih lebar rumah tak. Alhamdulillah, ada ular masuk, masih bisa lompat dan teriak minta sekurita. Woi, ular, bantu security mana. Padahal mati lampunya sementara. Bayangkan ibu, masuk dikubur, mati lampunya selama-lamanya. Lebarnya 40 cm, panjangnya 2 meter, ditimbun batu, sendiri poin, tidak ada minta mantap. Dan itu pasti terjadi. Jadi anggota hakim agung belum pasti terjadi. Jadi dokter spesialis dan lain sebagainya belum pasti terjadi. Jadi ketua majelis ulama belum pasti terjadi. Jadi orang kaya super kaya belum pasti terjadi. Tapi mati pasti. Nah berarti bukan mati yang jadi masalah. Gak pasti mati?
Mau kemana? Nasa ngogi melok ko lakega. Lake ko mae. Mau ke mana? Pasti kamu mati. Jadi kalau saya melihat kebatilan yang dipertontonkan selama ini, kita lihat orang tidak adil, kita lihat pengusaha yang zalim, kita lihat orang kaya yang takabur, sudahlah. Mau kok kemana? Pasti kamu mati. Itulah sebabnya Nabi dinasehati oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, if'al masyita. Silahkan kau lakukan apa yang kau melakukan. Pigau moi apa yang melokmu pigau. Tapi ingerangi pasti kau mati. Mau kau tidak pakai jilbab silahkan nih. Silahkan. Mau kau tidak sholat silahkan. Mau kau tidak bayar silahkan. Mau kau tidak haji padahal sudah mampu cari segala alasan silahkan. Mau kau selingkuh silahkan. Silahkan, silahkan. Pigaui. Dalam surah Yusuf akhir-akhir ayat surah itu bahkan Allah katakan, lakukan apa yang kamu lakukan karena saya juga menunggu apa yang kamu lakukan itu. Bayangkan bahasanya. Bikin aku lakukan apa yang kamu lakukan karena aku pun menunggu apa yang kamu lakukan itu. Nah, tajak ko Allah Ta'ala. Nah, berarti sekali lagi bukan mati yang jadi masalah. Pasti mati. Yang jadi masalah satu, bagaimana kondisimu mati. Itu dulu. Itulah sebabnya Jumat kita baca. Kita dengar. Kalau kita penceramah Jumat kita baca ini ayat. Kalau kita pendengar Jumat kita dengar ini khatib dibacakan ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kau takwa pencitraan, jangan kau takwa bohong. Kalau mau pilkada kamu beriman, kalau mau kau pil caleg dicoblos kau seolah-olah penampilanmu kalah ustad, tapi dalam hatimu hanya mau dicoblos. Jangan kau begitu kata Allah. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti kondisi kematian kita macam-macam. Alhamdulillah pernah kita lihat viral lagi khotbah daerah Panikan, turun dari mimbar wafat. Alhamdulillah pernah kita lihat viral lagi sujud sholat di dalam masjid, wafat. Alhamdulillah ada orang lagi cari nafkah, lillahi ta'ala dia keluar rumahnya, dia sudah ikhlas, dia baca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wa la quwata illa billah. Ada wudunya, di jalan ditabrak dia kasihan, matinya mati dalam keadaan syahid. Tapi sering juga kita lihat, di jalan Nusantara kena serangan jantung. Oh male, overdosis sih, mati. Ada yang lagi mabok, mati. Ada yang lagi judi, didapat polisi ditembak, mati. Ada pula yang lagi ngerampok, mati. Na'udzubillah min dzalik. Inilah makna jangan sekali-kali kau mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti kita ini banyak modelnya matinya kita. Yang ada di depan saya, di belakang saya. Mati kita belum tentu mati dalam keadaan Islam. Itulah sehingga kita diajarkan sebuah doa. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnul khatimah. Dewa pale bahasa Arab no ustaz, mak bahasa ogi no. Puang, oh ya Allah, puaku, tapa mate kak kesi mate madeceng, nak capuri deceng. Karena banyak orang mati Nabi orang Bugis, nak capuri matinya mati dalam keadaan tidak bagus. Maka kita selalu minta, apalagi kita ini yang muka-muka sudah muka-muka sakaratil maut, sudah pensiun lagi, Teh maki kajili-jili.
Kan tung itu kabur-kabur mi matana, gigi na gigi palsu mi, lutut na susah mi jalan. Masih suka tung ibuka situs-situs porno. Maka sebaiknya setiap selesai sholat, 5 waktu setiap selesai sholat, kita selalu baca itu. Ya Allah wafatkan saya dalam husnul khatimah. Ya Allah wafatkan saya dalam husnul khatimah. Masa setiap sholat 5 kali kita ulang itu? 5 kali sehari semalam kita sholat. 55, berapa itu? 5 kali 5. 25 kali kita minta sehari. Masa Allah tidak kasih kita? Masa Allah tidak berikan kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, saya kasih kau. Maka setiap kita sudah sadar, mati pasti datang. Minta gitu. Ya Allah, wafatkan saya dalam husnul khatimah. Minta kepada Allah. Yang kedua, agar kita bisa mati dalam keadaan Islam, selain banyak-banyak berdoa, maka jangan datangi tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ajal di mana datangnya. Kita tidak tahu kapan datangnya dan tibanya kapan, di mana kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali datangi tempat maksiat. Bayangkan nih Pak, tiba-tiba kita pergi panti pijat. Tiba-tiba koslet. Dasat Latif mati di panti pijat. La haula wala quwwata illa billah, na'udzubillah min zalik. Maka jangan datangi tempat-tempat yang bau maksiat. Tempat apa lagi? Tempat-tempat yang ada judi-judinya. Biliar. Olahraga memang, tapi rata-rata itu cenderung dekat-dekat maksiat. Sepeda. Tidak dilarang sepeda, tapi jangan saiki sepeda kelihatan auratnya. Bayangkan kalau kita lagi sepeda, kena serangan jantung, kelihatan auratmu kau menghadap kepada Allah. Apa kau merasa masih bisa selamat? Kau tutup auratmu tapi sempit, kelihatan itu mak baju-baju. Oh male. Maka sebaiknya, karena kita tidak tahu di mana mati, kapan datangnya, siap kau dengan cara apa. Jangan kau bikin maksiat. Na'udzubillah min zalik, kalau kau lagi maksiat, nah mati kau. Isin kau sama istrimu, pergi rapat di Jakarta. Tahu-tahu nah didapat kau di mall. Di mall kebakaran. Mati kau sama itu perempuan. Apa kau tidak meninggalkan aib? Ada kan yang kita baca itu di koran. Viral. Kebakaran di atas mobil. Na'udzubillah min zalik. Bukan istrinya ditemani. Dan itu tengah malam. Apa yang dilakukan? Kecuali mendatangkan fitnah. Maka sebaiknya jangan biasakan dekat-dekat dengan tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal. Yang ketiga, supaya kita bisa matinya dalam keadaan husnul khatimah, ibu-ibu, berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan orang-orang baik. Bu, kalau saya jalan sama pengisi masjid, pengurus masjid, apa yang paling dibahas? Paling dibahas ceramah, paling dibahas kegiatan dakwah, paling dibahas hasil ceramahnya tadi. Paling kalau kita pergi jalan, warung kopi. Di warung kopi pun masih kita pakai songkok. Dan tidak mungkin saya jalan sama panitia masjid. Misalnya Pak Asar langsung saya bilang, Pak Asar, di mana ada panti pijat paling bagus di sini? Pasti bilang, Ustaz sadar kok kajili-jili. Ya kan? Maka tempat teman itu bisa menyelamatkan kita dalam matinya kita, mati dalam keadaan iman. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah makna dari ayat ini. Nah, apalagi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kekafiran? Hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Saya yakin bapak ibu yang ada di sini tidak mungkin makan bangkai. Tidak mungkin makan daging bab satu. Tidak mungkin kita menyerobot alkohol. Tapi ada bendanya halal. Zatnya halal menjadi haram. Kenapa?
karena cara memperolehnya haram. Apa itu Ibu? Satu, uang sogok menyogok. Ini biasanya paling banyak kalau ada momen-momen politik. Pilkada, pilwali, pilcaleg, pilpres. Nah itu Bi. Kita dapat itu uang sogok, kita terima cuma 300-500 ribu, lalu tiba-tiba kita makan, hati-hati. Tidak ada yang jamin kita mati dalam keadaan Islam, karena yang masuk ke dalam darah daging kita adalah uang haram. Termasuk Bapak Ibu, hati-hati ditraktir. Di hati-hati gini. Kalau kita tahu ini uangnya banyak, uang pasepe, uang haram, kita tahu bisnisnya haram, dan kita tahu orang yang kehati-hatian namanya menjaga dirinya hal-hal yang subhat, maka dia tinggalkan. Kalau dia tidak tinggalkan, nah bilang saya pak bayar ki. Apalagi kalau ada teman tak 10 tahun maki bersahabat, tidak pernah kita traktir. Tiba-tiba nak traktir ki hari ini, hati-hati kok. Barangkali dapat uang haram, cari puli. Nah bilang daripada sendiri makan gini, ajak milih satu bawah satu warung. Hati-hati. Itulah orang-orang yang bertakwa, satu sifatnya adalah kehati-hatian. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin yang keempat yang ingin saya sampaikan. Dunia ini sementara. Al-Quran menginformasikan, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Iye linoe accule-culeammi, iye linoe lepa-lepangami, iye linoe tipu dayami. Hati-hati kok. Maka dunia ini kita hanya dititipi. Dunia ini dengan segala isinya hanya titipan dari Allah. Karena dia titipan, maka pertama titipan itu jangan membuat kamu sombong. Saya nak titip kak mobilnya Pak Ilo. Nah titip itu baru ku pakai di sini komplek. Wih tahu jago na mobilnya. Baru pika mengaku. Bergaya-gaya masuk di komplek ini. Tidak mengaku kan tapi gaya-gaya. Kasih buka kaca. Semua orang dalam komplek ini bilang, gayana Ustaz, mobil dititip jago itu. Jangan membuat kita sombong. Yang namanya titipan, jangan membuat kamu sombong. Apa titipan itu? Satu, harta. Harta ini titipan. Ini rumah ini. Titipan dari Allah. Mana istrinya beliau ini? Prof, ini titipan jibu. Kalau mati ki, siapa nikmati rumah? Siapa nikmati? Istri kedua. Pelan-pelan bro. Iya toh? Pasti. Bohong itu kalau dia bilang, masa kawin? Nah mati nih je. Nah dengar istriku, jadi kau nanti Ustaz kalau mati kak motong ku kawin lagi. Ku bilang hehehe, dengar kau sayang. Jangankan kau mati, masih hidup kau saja. Nah selalu berpikir kawin lagi. Lagi kalau mati mah kau lewat mi. Nggak kau pikir itu cemburu. Kau berurusan mi dengan dosa dan amal-amalmu dikubur. Nggak ada mi kau pikir suamimu. Jangan sombong karena kalau kau punya harta titipan aja. Yang kedua, banyak titipan kan yang dekat dengan kita. Apa titipan ini? Setelah harta, apa titipan? Jabatan. Orang kalau dititipi jabatan, jangan kau sombong. Ibu-ibu, Bu, pernah ki lewat Jalan Sudirman? Ada rumah di situ paling cantik. Toh? Ada rusanya di dalam. Bu, pertigaannya Jalan Sungai Sadang. Rumah apa di situ? Rumah apa? Rumah dinas gubernur. Berapa mi di dalam situ orang? Berapa mi orang pernah di situ Pak? Yang ku ingat, Amin Sam. Lewat masuk Sahrul Yassin Limpo. Lewat masuk. Sudah lagi itu siapa lagi? Nurdin Abdullah. Sudah itu masuk lagi Sudirman.
Siapa itu nanya? Ya, yang sekarang. Coba bayangkan ibu. Kalau masih mau Pak Amin Sam tinggal di situ boleh apa enggak? Masih mau ngotot-ngotot, nah bilang kurang gila. Ayo, rumah jabatan wali kota Pangtang. Berapa mi tinggal di situ? Titipan di semua, pindah kok, keluar kok. Sejelek maka bersyukur kita tidak tinggal di rumah dinas. Jangan mau kau sombong karena rumah gubernur, spread. Mau kau sombong karena rumah jabatan gubernur, pasti kau keluar. Sejelek-jeleknya rumahku, ndak bisa saya keluar. Mau kau masuk di rumahku, kusuruh tangkap kau. Kenapa? Laki bapak tak. Tapi jabatan kau patah. Apa yang kau sombongkan? Dengan jabatan yang kau miliki. Jangan sombong, titipan. 3. Ilmu. Ilmu titipan. Apa karena kita belajar? Dan kita bisa profesor? Tidak. Kalau gara-gara belajar kita profesor. Profesor semua orang yang belajar. Tapi kan tidak. Ada dikasih. Karena Allah pamasena puangin aleko. Apa karena kita belajar sehingga kita cerdas semua? Bukan. Kalau orang semua gara-gara belajar semua pintar. Pintar semua orang yang pernah sekolah. Tapi kan ada tonjen dongo. Dijelaskan yang Pak Kani. Belen-belen. Iya toh. Itu titipan. Maka jangan kau sombong kalau Allah kasih kau ilmu. Apa yang kamu sombongkan? Ini misalnya ada saat latih. Mau sombong karena ilmu. Ceramah. Oh male. Sadar Kostas. Kenapa saya bisa seperti ini? Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada penontonku. Bayangkan kalau saya ceramah di sini Bu. 2 jam. Berapi-api. Tidak ada penonton. Lewat orang. Lama migile itu Ustaz. Apa yang kamu sombongkan? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek waleko pas disengak. Cek dek mi. Maka profesor yang kau sombong. Profesor saja tidak boleh sombong. Apalagi kau yang D3 ji. Apa pi? Karena ini semua dunia titipan. Maka jangan sombong. Pejabat yang sombong akan menjadi hina. Siapa pejabat yang sombong? Allah titipkan pelajaran dalam Quran. Siapa? Fir'aun. Kurang apa itu hebatnya Fir'aun? Kurang apa hebatnya Fir'aun? Punya pasukan gagah berani. Tidak ada yang berani lihat matanya. Gagah, cakep, kaya. Istananya dilapisi emas. Sombong dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya. Jadi Tuhan. Itu bahasa Qurannya melampaui batas. Jadi kalau ada pejabat, penguasa, dia punya pangkat jabatan, kau lihat dia keterlaluan, yang bahasa Qur'annya melampaui batas, tunggu mi, Tuhan yang turun tangan selesaikan itu orang. Fir'aun sombong, tidak ada yang suka. Fir'aun, tahu Fir'aun Bu? Toh, itu karena sombong, Allah laknat haram masuk surga. Dan laknat Allah bagi Fir'aun sampai detik ini, tidak ada yang suka manusia itu namanya Fir'aun. Dia populer, terkenal, ada namanya Quran, tapi tidak ada yang suka karena dia sombong. Mana buktinya? Tidak ada satupun orang di Makassar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anak Fir'aun, terkenal, ada dalam Quran. Pret. Iya toh? Begitu Allah murkahnya kepada Fir'aun. Jadi kalau ada pejabat yang sombong di Indonesia, di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu generasi turunannya Fir'aun. Dalam bentuk manusia masa kini. Kaya jangan kau sombong. Allah murka. Maka orang kaya baiknya ambil sifatnya tukang parkir. Masya Allah. Coba lihat tukang parkir Bu. Masuk lagi di pasar, di mall. Itu tukang parkir banyaknya mobilnya. Loh, tapi tidak ada sombong itu. Iya toh. Nah ambil mobilnya orang maka lagi. Tenang-tenang yang penting kasih 2.000. Dia tidak sombong. Kenapa? Karena dia merasa semua mobil yang ada ini titipan. Maka jangan sombong dengan titipan ini. Yang kedua karena ada titipan. Yang tadi karena titipan. Jangan sombong dengan titipan itu. Yang kedua jaga ini titipan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjaganya?
Itulah yang kita kenal dengan amal jariah. Saya lupa tadi ada satu titipan. Apa titipan yang keempat? Yaitu anak. Itu titipan. Nah, karena dia titipan harus dijaga. Bagaimana caranya? Jaga supaya kau lama nikmati di dunia dan kau nikmati di akhirat. Enak kita di dunia rumah seperti ini dan kubur kita juga bagus. Bu, Ibu. Bu. Bagus tong itu kalau di dunia begini rumah kah ber-AC mewah, masuk di kubur, bagus juga kubur tak. Ya noria sangilo doangang pit dunia hasana wapil akhirati hasana. Jangan sampai kau di dunia rumahmu mentereng, tiangnya seperti rumah di Eropa di Romawi, tapi sampai kau dikubur di Balender kau. Iya kan? Jangan sampai di dunia ini kau miliki segala-galanya, lalu dikubur kau menderita. Itu bukan tujuan hidup orang Islam. Tujuan hidup orang Islam, di dunia dia selamat, di akhirat dia selamat. Nah, maka perlu kita pelihara. Bagaimana cara pelihara ini harta ini? Bukan dengan jadikan uang kita nasabah prioritas. Bukan begitu cara jaga Allah. Bukan dengan cara beli emas banyak-banyaknya. Bukan begitu cara menjaga harta ini. Cara menjaga harta adalah masudakkaku. Sedekahku. Sedekah. Ibu-ibu, Pak, pernah pergi ke Eropa? Pura-pura mungkin saja pernah. Atau dilihat di televisi toh, lihat itu orang-orang hebat zaman Eropa. Mereka mengabadikan keberadaannya dengan membuat patung. Iya toh? Maka kita kenal ada patungnya Hercules, ada patungnya Leonardo da Vinci, ada patungnya dan lain-lain. Ya toh? Itu Romawi dan Yunani. Beda agama kita. Tapi orang Islam, hartanya dia bukan bikin patung. Tapi dia buktikan saya pernah hidup dengan bukan membuat patung. Tapi apa dia bikin? Masjid. Itulah sebabnya kalau pergi ke umroh dan haji, biasanya dibawa ke ziarah di Madinah. Ada yang disebut Masjid 7. Ya toh, Bu? Ya toh? Yang belum pernah umrah, ku doakan ki cepat umroh, daftar ki di terepelku. Toh, pergi gratis, pulang bayar. Nah, itulah sebabnya Nabi dan para sahabat, maka kita kenal ada namanya Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Aisyah. Itu dia simpan hartanya dengan membuat masjid yang berupa amal. Mas sudahkah ibu? Jangan kita terlalu pelit. Ada mentong orang sikit sekali lah haula. Nabi bilang orang di kampungku kikir galap paku jambatan. Begitu sekeknya biar jalan ndak mau juga nak kasih itu. Itu biasa di jalan raya. Kan tarik itu orang pelit. Biar jalan ndak motong kina kasih di kelason ndak aku bilang, lihat aku itu jalannya saja ndak mau kina kasih apalagi warna. Bu Ibu, ini yang banyak semua masna. Kalau mati siapa pakai itu? Hah? Siapa? Istri kedua. Saya juga sadari Bu, istriku kan masih muda. Kalau saya meninggal, pasti istriku kawin lagi. Apa salah? Tidak, daripada dia selingkuh. Maka daripada rumahku, nampaknya nanti suami kedua setelah saya mati, saya di blender di kubur, dia pengantin baru. Umumnya, ndak enak perasaan. Iya toh? Maka mas sudahkah kau ibu? Ajak museke. Ini ada masjid di komplek tak? Sumbang-sumbang ki. Ndak bisa kau sumbang seminggu Ustaz. Sumbang kau jilbab. Bohong kau kalau ada di sini penghuni masjid ndak bisa kau sumbang tegel. Bohong. Kenapa nak kaya semua kau ini di dalam?
Tidak ada orang miskin di komplek ini, bohong. Kenapa tidak ada sumbanganmu di masjid? Bukan kau tidak mampu, pelit kamu. Sekek kau. Ini rumah cantik semua ini. Mati. Maka jadi kesedekah. Jadi kebiasaan hidup itu sedekah. Ibu-ibu, ada penyakit tak ke dokter tidak sembuh-sembuh. Salah satu sebabnya ibu malas sedekah. Jangan klarifikasi, renung kami, betulkah itu Nabi bilang? Bayang kami berapa uang tak berapa yang kita sudah sedekahkan. Tidak mungkin Nabi jelaskan sedekah itu tolak bala kalau memang itu sedekah tidak menghindari bencana. Jadi kalau sakit-sakit maki, anak tak kepala batu, istri tak keras kepala, suami tukang selingkuh, pasti rumah tangga itu malas sedekah. Sehingga hawa rumah itu panas, tidak bisa tenang. Jadi Bu, kalau mau suami tak tertolak dari perempuan jahat, sedekah. Jangan kau curhat di Facebook. Kalian tongi 55 umurnya curhat tongi di Facebook. Beleng-beleng. Nah tulis kesepianku. Talekang. Bu, lebih baik kalau kita mulai melihat-lihat suami tak. Demi Allah Bu, tidak mungkin ibu mampu jaga suami tak. Tidak mungkin, hanya Allah yang mampu jaga suami. Tidak mungkin. Parese HP na, pintar ibu. 2 HP na. Ada HP yang selalu na pamer-pamer, ada satu na cokko. Iya. Maka tidak mungkin ibu mampu jaga. Kau selalu video call, berapa tong kemampuanmu jaga. Tapi kalau Allah yang jaga, dia jaga suami kita 24 jam. Gimana supaya Allah jaga suami kita? Bersedekah, karena sedekah itu tolak bala. Bangun maki tengah malam, minta pertolongan Allah, sholat hajat namanya. Ya Allah, lindungi suamiku. Ya, pelihara dia, jaga akhlaknya, perbaiki pekerjaannya, hindarkan dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada uangku 5 juta. Saya tolak bala, bawa ke masjid, bawa ke anak yatim, bawa janda-janda tua, tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba pakai. Yang jadi masalah kalau suami tak bangun tongi sholat tak hajat. Karena tahu Tommy rumusnya. Selesai sholat, ya Allah, capek malia istriku. Marah-marah saja kerjanya, ya Allah. Dede bateku nasisa. Sampai ada itu temanku ibu, temanku Nabi bilang, Ustaz, selama saya selalu dengar ceramah Ustaz, sekarang istriku jadi malaikat nih. Wih, hebat nak tahu, tapi Nabi bilang, tapi malaikat pencabut nyawa Ustaz. Ibu, sedekah, sedekah. Insya Allah, itulah cara memelihara titipan Allah. Sedekah. Yang kedua, ilmu titipan Allah. Maka bagaimana caranya? Jaga ilmumu itu, pelihara. Caranya apa? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang ahli di bidang hukum pidana, bikin maki vlog, bikin maki ceramah-ceramah 1 menit, 2 menit. Apa pengertian hukum pidana? Bagaimana hukumnya kalau lagi rahasia lalu lintas diminta HP-mu diperiksa? Jelaskan itu tidak boleh itu polisi ambil HP-mu diperiksa, HP-mu tidak boleh. Yang boleh diperiksa adalah apamu? Surat STNK, SIM. Tidak boleh nak periksa HP-mu. Jangan sampai mana tidak boleh. Itu maka bikin supaya amalmu jadi amal jariah, itu ilmumu. Saya bukan profesor, saya bukan tonga ustadz. Bagaimana caranya saya pelihara ilmu? Sebarkan kau itu ceramahnya orang. Kamu dapat ceramahnya ada saat latif, sebarkan. Yang kau ketawa kau serius gini. Sebarkan. Maka ibu sebarkan ilmu itu, orang amalkan. Ibu punya grup 20, sebarkan di 20 grup. Satu grup itu isinya 100 orang. Berarti 2.000 orang kita sebarkan. Masa tidak ada amalkan di antara 2.000?
Maka kalau ibu sebarkan dakwanya Pak Ustadz, ibu dapat pahala seperti pahalanya Pak Ustadz tanpa mengulangi pahalanya Pak Ustadz. Itu sebarkan. Jangan malah sebarkan berita hoax, berita bohong. Kalau ada itu buser, cocok Mika. Apakah namanya itu Bu? Itu yang suka menyakiti hari orang Islam. Toh? Nah itu senjatanya, dia mau disebarkan. Makin disebarkan makinnya suka. Maka caranya kau lawan dia. Sudah jangan kau maki-maki. Begitu kau dapat di HP-mu, hapus, jangan sebar. Begitu cara melawan mereka. Karena semakin disebar, itu memang tidak maui. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ilmu dipelihara dengan cara apa? Jadikan amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak. Bagaimana cara merawat dan memelihara anak? Jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Kutanya lagi Bu. Kalau meninggal Ki, siapa doakan Ki? Siapa Ibu? Suami. Kami percaya. Gak pernah ada kasus temanku nih haji Bu. Waktu meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Hebat nak tahu. Barusan tuh nggak dapat suami menangis sampai bengkak matanya. Nah bilang rasanya tidak bisa mak lanjutkan hidupku Ustaz. Separuh jiwaku rasanya berangkat bersama istriku. Dede. Hebat nato. Sekali na Ibu. Belum lama. Jogging nggak di Karebosi. Kuda apa Ki? Ada perempuan di sampingnya. Masih muda, putih, panjang rambutnya. Kutanya, Pak Haji siapa itu? Nah bilang, yang baru Ustaz. Nah lupa misa baru jiwanya. Maka yang doakan Ki Bu, anak. Saya mini, rasa-rasanya semenjak wafat bapakku, tidak pernah dalam sehari saya tidak doakan dalam sujudku. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Karena kalau kita doa itu, dapat almarhum bapak yang sudah wafat, ibu yang sudah wafat, kita juga dapat dengan doa itu. Itulah hebatnya anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, kutanya Ki, jawab saya ini Pak. Bisa ndak anak tak jadi anggota DPR kalau ndak pernah macalek? Bisa? Nah bilang, kan itu di situ 40 kursi. Bawa Tommy anakku kursi pisana deh. Saya Pak belikan kursi. Bisa ndak? Tidak bisa. Ibu-ibu saya tanya Ki, bisa ndak anak tak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa? Tidak mungkin. Tapi Bu, bisa ndak anak tak soleh dan soleha tanpa ikut pilcalek? Tanpa ikut fakultas kedokteran? Bisa ndak? Bisa. Maka sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikannya dia dokter. Nah, tapi kan kita merasa bangga kalau pintar anak tak pintar bahasa Inggris. Kita merasa bangga kalau anak tak tahu jadi dokter. Salah? Tidak. Tapi kalau dia dokter tidak pernah kita dapat sholat jamaah. Dia anggota DPR tapi tidak pernah kita dapat dia sholat subuh berjamaah di masjid dengar ceramah. Mati Ki Bu, tidak doakan Ki. Maka anak ini titipan Allah, pelihara. Gimana cara peliharanya? Jadikan dia soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Nabi tamak kedai. Pertama jaji, kasih nama yang baik-baik. Nama yang baik bukan nama artis. Nama yang baik bukan nama pemain sepak bola. Jadi kita tahu anakku kasih nama Lionel Messi. Supaya pintar nanti main bola seperti Lionel Messi. Apa mau jadi Lionel Messi? Nah di Sulawesi Selatan saja di Makassar tidak ada stadionnya. Kayaknya aku bilang kalau ada waktu itu Arab baru-baru ada sepak bola Parepare itu. Ada bilang, aku bikin status. Kalau ada cari kana, bilang kok saya pergi Parepare nonton bola karena di Makassar tidak ada stadionnya. Marah-marah itu pejabat. Kita jangan tahu. Itu ya. Jadikan anak kita soleh dan soleha. Kasih nama yang baik. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua nama mata. Bayangkan kami di grup. Bagaimana caranya ditahu siapa mau WhatsApp? Kalau tidak ada semua nama. Siapa itu? Yani.
Yanu siapa? Yanu. Siapa itu yang pendek? Banyak di grup pendek. Itu pentingnya nama. 2, sebut bedek nama tak. Sebut nama tak. Minimal saya bisa tahu 2 hal. Satu, agama. 2, suku. Coba maki. Siapa namamu? Abdurrahman, 99% Muslim. Siapa namamu? Ambok Dalek. Tidak mungkin Jawa. Masa Ambok Dalek Jawa? Jenengi siapa? Ambok Dalek. Tidak mungkin. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, yang ketiga. Kata Nabi, didik. Kasih nama yang baik, kasih makan yang halal. Yang ketiga, didik. Dari 3 caranya ini, kemudian yang keempat, doakan. Gimana cara doakannya? Pendek, Jibu. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh dan soleh. Banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.